Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Perkenalkan, nama saya Yunanis Janesti Haryati, peserta Laskar tahun 2022, angkatan 160, asal instansi Puskesmas Sutayawan sebagai penerangan laboratorium kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan diskusi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebelum ke diskusi, saya selaku moderator akan mengenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama boleh berkenalan dari Ibu Riswa, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Yunani atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Riswati Ningsi, saya peserta Laskar tahun 2022, angkatan 160, kelompok 2. Jabatan saya perawat terampil dari instansi Puskesmas Sungai Awan, Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Riswa, selanjutnya kepada Ibu Maria. Baik, terima kasih waktunya kepada Ibu Yunani. Perkenalkan, nama saya Mariam, asal instansi Puskesmas Sukamulya Kabupaten Ketapang. Saya sebagai nutrisionis terampil yang merupakan peserta Laskar angkatan 160, kelompok 2, golongan 2. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariam. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Datu, silakan untuk perkenalan diri. Terima kasih kepada Ibu Yunani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yulianus Kristiandiki, peserta Laskar tahun 2022, angkatan 160, kelompok 2. Jabatan saya sebagai asisten apoteker di instansi Puskesmas Simpang 2, Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yulianus. Selanjutnya kepada Bapak Agus untuk perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Herianto, biasa dipanggil Agus. Saya peserta Laskar angkatan 160, kelompok 2. Tempatan saya di Puskesmas Simpang 2 sebagai perawat gigi di instansi Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Lanjutkan ke Bu Yunani. Baik, sekian perkenalan dari kami kelompok 2. Selanjutnya, di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan diskusi guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Haji Yati Rohayati SEMM tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat isu pada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sedikit pengertian mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adapun tujuan dari penyelenggaraan dari SPBE tersendiri yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Adapun manfaat dari sistem pemerintah berbasis elektronik itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintah berbasis elektronik. Yang kedua, mewujudkan satu data Indonesia yang bagi pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatkan utilisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu untuk terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terkait sistem absensi online. Sedikit pengertian tentang absensi online itu sendiri yaitu absensi online merupakan pencatatan kehadiran dengan sistem yang terhubung dengan database secara real time, dan sistem absensi online tersendiri akan menyimpan data absen secara otomatis tanpa melakukan rekapitulasi.
Nah, data absensi yang telah masuk dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan catatan kita harus terhubung dengan internet. Tujuan dari absensi online itu sendiri yaitu selain untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan dimanapun berada, juga untuk mengetahui keaktifan karyawan selama bekerja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sistem absensi online yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu sistem absensi Sintari. Selain untuk mencatat kehadiran, juga untuk mencatat kegiatan harian yang dilakukan oleh ASN yang ada di Kabupaten Ketapang. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan kesempatan kepada Ibu Mariam untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk Ibu Mariam. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunani sebagai moderator atas waktunya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintah berbasis elektronik memang memiliki manfaat di era yang digital saat ini. Oleh karena itu, saya setuju dengan adanya aplikasi Sintari ini. Karena dengan adanya aplikasi ini bisa memudahkan dalam melihat kedisiplinan serta kinerja pegawai, sehingga tidak ada lagi pegawai yang tidak masuk tanpa alasan. Jadi tidak ada lagi yang bolos kerja semena-mena. Kemudian adanya aplikasi ini bermanfaat juga untuk memudahkan rekapitulasi. Jadi tidak secara manual lagi menghitungnya, jadi mengurangi terjadinya kesalahan. Selain itu juga bisa memantau jam kerja menjadi lebih akurat lagi. Mungkin sedikit tentang Sintari dari saya. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Yunani. Terima kasih kepada Ibu Mariam yang telah memberikan tanggapan terkait absensi yang ada di beberapa hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Rizwa untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Ibu Yunani atas waktu yang diberikan. Saya akan menanggapi pendapat Ibu Mariam tentang sistem absensi digital. Yang pertama, saya setuju dengan pendapat Ibu Mariam kalau sistem absensi digital bisa mempermudah kita untuk mengisi Sintari, yaitu tentang kegiatan kita pada saat bekerja dan mempermudah juga untuk menilai kedisiplinan. Yang kedua, yang saya masih kurang setuju yaitu dengan adanya tambahan absensi manual dan pengisian buku harian. Bukankah ini kurang efektif dan membuat kita kerja dua kali karena udah ada sistem absensi digital, kemudian kita masih dianjurkan untuk absensi manual juga. Ini yang masih menjadi pertanyaan buat saya pribadi dan menjadikan saya belum mengerti tujuan dari sistem absensi digital ini apabila absensi manual masih diterapkan di instansi kita. Terima kasih. Ini pendapat saya. Mungkin dari rekan-rekan atau Ibu Moderator ada tanggapan atau jawaban buat pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizwa atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Bapak Yulianus, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Yunani. Saya akan menanggapi tentang sistem absensi digital di Sintari dan absensi manual yang dipaparkan Ibu Rizwa. Di puskesmas atau di instansi yang lain memang sudah diterapkan absensi digital dan manual untuk bertujuan untuk menilai kinerja pegawai. Yang pertama, absensi digital dan manual masih dilakukan secara bersamaan, bertujuan sebagai dokumen atau arsip pegawai dan catatan kehadiran pegawai di puskesmas atau instansi lain. Kedua, di puskesmas terdapat dua jenis pegawai, yaitu PNS dan honorer. Untuk PNS menggunakan sistem absensi digital dan manual, sedangkan absensi manual hanya untuk pegawai honorer. Inilah yang menjadi alasan masih digunakannya absensi manual serta dilaksanakannya buku harian pegawai. Jadi, sistem absensi online di Sintari dan manual sangat membantu pemerintah dalam menilai kinerja pegawai.
Sistem ini bertujuan untuk menerapkan manajemen ASN yang disiplin, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sekian paparan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yulianus. Selanjutnya kepada Bapak Agus, silakan memberikan komentar. Terima kasih kepada Ibu Yunani yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Seperti yang diucapkan teman-teman tadi, tanggapannya kurang lebih seperti itu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit. Keuntungan kita dari absensi online ini untuk meningkatkan kedisiplinan kita sebagai pegawai. Jadi kurang akuratnya menggunakan absen manual karena terdapat beberapa oknum seperti penitipan absen atau kecurangan. Karena di situ kurangnya kedisiplinan. Seperti yang ditanggapi Ibu Riswati tadi tentang Sintari, kenapa sudah mengisi Sintari membuat buku harian. Fungsi buku harian juga bisa berfungsi untuk cadangan kita. Mungkin siapa tahu kita lupa dengan kegiatan yang kita lakukan kemarin misalnya, atau lupa tanggal berapa kita melakukan kegiatan saat pembuatan laporan. Fungsi juga dari teknologi ini juga bisa mengurangi polusi seperti sampah dan pengeluaran seperti pembelian kertas atau tinta. Mungkin di situ saja tambahan saya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta kelompok 2 yang telah memberikan tanggapan terkait sistem absensi online yang ada di Kabupaten Ketapang. Pada diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya menggunakan absensi online sangat membantu, terutama dalam kita mendapatkan data atau real time tanpa rekapitulasi. Juga untuk mewujudkan smart governance serta menanamkan core value ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada sistem pencatatan absensi online yang ada di Kabupaten Ketapang ini juga sangat membantu kita dalam menjalankan tugas harian. Namun pada absensi online terdapat kekurangan dan kelebihan tentunya. Nah, dari diskusi tadi kita peroleh bahwa kelebihan dari absensi online ini sendiri yaitu pencatatan absensi atau kegiatan harian dapat berlangsung dengan cepat, aktual, mudah, dan efisien. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu kendala terkait keterjangkauan absensi online itu sendiri, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau koneksi atau jaringan internet serta minimnya fasilitas pendukung. Kemudian untuk solusi di daerah yang belum tercapai ini masih diperlukannya sistem pencatatan konvensional atau absensi manual serta pencatatan kegiatan harian secara manual juga. Nah, saran ataupun masukan yang dapat kita berikan kepada pihak terkait yaitu perlunya audit lapangan untuk mengevaluasi sistem yang sedang berlaku di kabupaten kita ini untuk menyamaratakan atau menyelaraskan pencatatan absensi online ini karena terkait untuk kemudahan informasi dan data. Demikian pada diskusi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berguna bagi kita semua dan menjadi bahan evaluasi tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Yuna. Siapa kita? Kami, peserta Latsar tahun 2022, Angkatan 160 Kelompok 2. ASN Belakang. Bangga melayani bangsa.